Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai tren pemajakan pajak penghasilan badan. Ya, pertama tentang sejarah tarif pemajakan penghasilan badan. Ya. Nah, untuk sejarahnya saya rasa sudah sangat disampaikan oleh kelompok yang tadi melakukan presentasi, gitu kan ya. Jadi memang sejarah perpajakan yang ada di Indonesia sendiri itu sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, sejak ada penjajahan kolonial ada di Indonesia ini ya. Jadi mulai ada pajak Vistek, kemudian ada pajak Pulteks, kemudian ordonasi pajak dan ordonasi upah dan lain sebagainya, hingga ada tax reform di tahun 1983 ya kan. Nah, dengan adanya tax reform, Indonesia mengalami perubahan sistem pemungutan pajak. Kalau biasanya dulu sistem pemungutan pajak di Indonesia itu berupa official assessment system, maka dengan adanya tax reform di tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu berubah menjadi self assessment system, ya kan. Apa sih keuntungan dan kerugian dari perubahan sistem ini gitu ya. Nah, keuntungannya dengan berubah menjadi self-assessment system, setiap wajib pajak itu bisa secara jujur, secara mandiri itu dapat menghitung pajaknya sendiri, kemudian menyetor dan melapor, gitu kan ya. Nah, di sini ini di satu sisi menguntungkan wajib pajak, tapi di sisi lain kalau kita bicara kerugiannya, maka kerugiannya kalau misalkan si wajib pajak ini tidak jujur, maka dia tidak akan melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, ya, itu kerugiannya. Nah, Indonesia sendiri terkait dengan tarif, ya, tarif pajak penghasilan di Indonesia, ya, itu merupakan salah satu. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki tarif pajak penghasilan badan tertinggi. Oke, jadi kalau misalkan saudara lihat di slide-nya ya, bisa dilihat bahwa Singapura itu memiliki tarif yang sangat rendah, yakni 17%. Brunei tarifnya adalah 18,5%. Thailand tarifnya 20%, Vietnam 20%, Malaysia 24%, Laos 24%, ini ya, Myanmar 25%, Filipina sebesar 30%. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tarif tertinggi di kawasan Asia Tenggara untuk pajak penghasilan badannya. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia itu mencapai 25%. Namun saat ini pemerintah kita memiliki wacana untuk menurunkan pajak penghasilan badan kita itu sampai 20%. Gitu ya. Nah, penurunan tarif pajak penghasilan badan ini akan dilakukan secara berkala. Di tahun 2020-2021 ini dikarenakan ada pandemi, maka tarif pajak penghasilan badan diturunkan menjadi 22%. Dan akan diskenariokan turun lagi menjadi 20% itu di tahun 2023. Nah, saya yakin di benak saudara-saudara semuanya itu pasti berpikir, saat ini Indonesia sangat perlu uang, gitu ya, apalagi kita sedang di tengah pandemi, gitu. Namun kenapa justru tarif pajak penghasilannya diturunkan? Bukannya itu nanti akan mengurangi pendapatan dari sektor pajak, jadi pendapatan penghasilan negara dari sektor pajak. Iya, memang gitu ya. Jadi memang Indonesia akan mengalami penurunan
istilahnya penurunan jumlah pajaknya gitu. Namun pemerintah bukannya tidak memprediksi, bukannya tidak merencanakan sesuatu yang lainnya gitu. Pemerintah sudah merencanakan itu ya. Jadi pemerintah juga sudah tahu bahwa dengan diturunkannya tarif pajak ini akan menurunkan jumlah penghasilan negara Indonesia dari sektor pajak gitu. Jadi pemerintah di sini sudah memprediksi bahwa kemungkinan di 2 atau 3 tahun mendatang memang Indonesia akan mengalami penurunan pendapatan dari sektor ini. Namun pemerintah yakin 5 tahun yang akan mendatang itu kita sudah mendapatkan istilahnya pengembalian yang lebih besar. Kok bisa gitu ya? Karena diharapkan dengan turunnya tarif pajak penghasilan badan ini, maka kita akan dapat lebih menggait investor yang asing ya, dapat menggait investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Itu yang pertama ya. Kemudian di sisi lain, karena pemerintah juga tahu bahwa dan sadar bahwa pajak itu merupakan 80%-nya ya kan, 80%-nya pendapatan negara itu berasal dari pajak, maka bukan berarti pada akhirnya kita akan bergantung pada pajak penghasilan badan ini gitu. Maka pemerintah bisa jadi akan memperluas basis perpajakan, akan ada objek-objek pajak yang baru, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Di tahun ini pemerintah juga sudah memperluas basis kepajakannya untuk PPN PMSE ya kan. Nah, itu juga sudah menjadi salah satunya juga, karena sepertinya saat ini juga diketahui ya pengguna jasa aplikasi berbasiskan internet itu semakin banyak. Nah, pemerintah pasti sudah menskenariokan itu semua ya, jadi jangan khawatir. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai alasan pemajakan pajak penghasilan badan ya. Nah, Oke, untuk alasan pemajakan penghasilan pemajakan pajak untuk perusahaan ya, atau pajak penghasilan perusahaan. Kenapa sih kok perusahaan itu juga dikenai pajak penghasilan gitu ya? Nah, kalau misalkan saudara sudah membaca buku fundamental yang OECD yang sudah saya baca, yang sudah saya share gitu ya, saudara bisa menemukan jawabannya. Jadi ya, salah satu alasannya karena pajak penghasilan badan merupakan penyangga bagi pajak penghasilan pribadi. Kok bisa begitu gitu ya? Karena hampir sebagian besar gitu ya, pendapatan pajak dari negara kita ini kok bisa besar itu dari mana? Asalnya sumbernya adalah dari pajak penghasilan badan. Ya, jadi pajak yang dihasilkan oleh pajak penghasilan badan itu sangat tinggi. Tuh. Nah, itu bisa menutupi, justru itu tadi bisa menutupi bahkan menyangga pajak penghasilan pribadi ya. Kok bisa gitu? Nah, ya kita ketahui lah produk wajib pajak pribadi di Indonesia ini cukup banyak, tetapi penghasilannya masih berapa sih ya kan? Bahkan banyak yang menyetor dan melaporkan bahwa jumlah pajak mereka itu masih nihil gitu, ya. Nah, oleh karena itu ya, perusahaan ya, yang dikenai pajak penghasilan itu merupakan penyangga bagi pajak penghasilan pribadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan perusahaan itu dikenakan pajak penghasilan, maka uang dari pajak bisa diputar pemerintah itu untuk pengeluaran pemerintah yang berupa barang publik ya, barang-barang publik, pengeluaran publik atas barang dan jasa. Contohnya apa? Infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja yang nantinya juga akan bermanfaat kembali untuk perusahaan gitu. Jadi contohnya negara membangunkan infrastruktur jalan, ini kan berguna bagi perusahaan ya kan, seperti itu.
Kemudian pemerintah menggratiskan sekolah. Kemudian pemerintah memberikan pelatihan kepada tenaga kerja, SDM yang ada di Indonesia. Itu nantinya diharapkan juga memberi manfaat kepada perusahaan, ya kan, bagi korporasi. Nah, selain itu juga ya, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu juga dapat mengembangkan daerah-daerah yang terpencil gitu kan ya, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pelosok gitu. Itu kan juga perlu pembangunan. Nah, itu juga salah satu manfaat kenapa sih kok pajak penghasilan badan itu dikenakan pada korporasi gitu. Ya karena itu tadi ya, dengan adanya pajak penghasilan badan, uang dari pajak penghasilan badan yang diterima oleh negara itu akan disalurkan kembali kepada masyarakat, yang nantinya sebenarnya juga akan bermanfaat pada perusahaan itu sendiri. Nah, sisanya ya kan, kenapa sih kok harus ada pajak penghasilan badan? Nah, ini nih, yakni salah satu manfaatnya adanya treasury transfer effect. Apa itu treasury transfer effect? Ya. Jadi dengan adanya pajak penghasilan badan, maka dapat mentransfer pendapatan pajak dari negara-negara yang membebankan pajak pada perusahaan multinasional. Gitu. Kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan multinasional itu punya anak cabang di beberapa negara, gitu kan. Nah, dengan memberlakukan pajak penghasilan badan, ya kan. Nah, maka kita juga bisa memajakin ya kan penghasilan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri juga, perusahaan-perusahaan mereka, perusahaan multinasional ada di luar negeri juga, melalui apa? Melalui kredit pajak, ya kan, seperti itu. Nah, itu adalah alasan-alasan kenapa sih kok pada akhirnya kita itu mengenakan pajak penghasilan badan. Jadi bukan karena alasan ini ya, bukan karena alasan-alasan tertentu atau udah wes ben yang penting seluruh wajib pajak dikenakan, enggak, tapi karena memang di situ ada manfaat yang diterima baik bagi negara maupun bagi perusahaan sendiri apabila dipungut pajak penghasilan badan ini ya. Nah, demikianlah materi kita hari ini, khususnya masih mengenai tren perpajakan dan mengapa sih kok perlu sekali dipungut ya, atau perlu sekali dikenakan ini, kenapa sih penting sekali bahwa perusahaan itu kok harus membayar pajak penghasilan badan ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya.